Saya Nisa dari SMP Negeri 1 Sampit. Saya berasal dari kelas 906. Here I will explain the meaning of the creative economy. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang, serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif, serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Creative economy is a combination of two words, yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Saya Ritla Aura Rajman. Ekonomi kreatif menurut para ahli. Ekonomi kreatif menurut para ahli adalah Institute and Finance mengartikan bahwa ekonomi kreatif merupakan a process of increasing the added value resulting from intellectual property exploration berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk dapat dijual. Sedangkan menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif diartikan sebagai industri that originates from the use individual skill, talents, and creativity untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan menurut Simatupang, ekonomi kreatif itu lebih condong ke kreasi seperti seni fashion, film, permainan, juga seni iklan. Nah, jadi itu beberapa pendapat dari para ahli untuk ekonomi kreatif di Indonesia. Nama saya Sairani Hartul Aisis, saya berasal dari Semenurung 6. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekonomi kreatif. In the creative economy sector, there are several characteristics that can describe what the creative economy sector is like. The following are the main characteristics of the creative economy. 1. Memiliki kreasi intelektual. 2. Mudah diganti. 3. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. 4. Memerlukan kerjasama. Dan 5. Berbasis pada ide. 6. Tidak memiliki batasan. Hal ini melibatkan pemikiran kreatif, desain yang unik, dan pendekatan yang inovatif dalam menghasilkan produk dan layanan. Jadi begitu guys, ciri-ciri ekonomi kreatif. My name Zahra Malika Salsabila, you can call me Zahra. Kegiatan ekonomi, kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, kegiatan untuk menambahkan manfaat suatu barang jasa atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor produksi dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, faktor tembaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Distribusi, kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Tujuannya adalah sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Dan yang terakhir, konsumsi. Kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sama halnya kebutuhan konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu internal factor are factor that come from with a person including motivation, attitude, and taste. External factor are factor that come from outside a person including work, price of good, or service, and culture. Terima kasih. Saya Tia Rahmadani. Contoh ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep daerah ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. The creativity economy is one of the many forms of developing economic context. Harapan
kedepannya potensi perekonomian bisa mengalami peningkatan. I can decide that the creativity economy is an economic process that prioritizes the value of creativity. Ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21, aliran ekonomi ini diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menghasilkan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas karena industri kreatif. Semuanya, saya Rehan Davarivandra. Saya ingin memaparkan materi saya, yaitu jenis-jenis industri ekonomi kreatif. Jenis-jenis industri ekonomi kreatif terbagi menjadi beberapa sektor. Saya akan menjelaskan 4 sektor, yaitu yang pertama, periklanan. The field of advertising in creative economy adalah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. 2. Bidang kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi, serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. 3. Pasar seni. Bidang pasar seni dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam perdagangan barang-barang unik, langka, otentik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. 4. Arsitektur. Bidang arsitektur dalam ekonomi kreatif meliputi dengan jasa, desain, perencanaan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Itulah materi saya, jenis-jenis industri ekonomi kreatif. Perkenalkan, nama panggilan saya Sagita ataupun Gita. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah pernyataan yang sering cukup ditanyakan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut karena pengembangan ekonomi kreatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif di suatu negara dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkat secara signifikan. Nah, berikut ada 3 upaya mengembangkan ekonomi kreatif. The first is to hold Frisian Creative Economy Training. The second provides incentive for creative economy enterprise. And the third is the carrying out success factor at least. Bersama saya, Sinta, ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai industri kreatif seperti seni, desain, film, musik, paspion, dan permainan video. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi kreatif telah menjadi fokus perhatian karena dampaknya yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan berfokus pada kreasi dan inovasi, sektor ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan ekspor. Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor suatu negara. Produk-produk kreatif seperti desain, film, musik, dan paspion dapat menarik pasar internasional dan membantu menghasilkan devisa negara. Meningkatkan daya saing. Industri kreatif berkontribusi pada peningkatan daya saing suatu negara dalam pasar global. Inovasi dan kreativitas yang dimiliki ekonomi kreatif dapat membuat suatu negara menjadi lebih menarik dan unik di mata dunia, menjadikan lebih Dampak negatif dari ekonomi kreatif adalah terjadinya 1. Kesenjangan ekonomi. Some creative industries like art and music often generate unequal income. Hargaan dan bayaran yang berbeda antara para seniman dan produsernya dapat memperburuk kesenjangan pendapatan. 2. Persaingan yang tidak sehat. Dalam industri kreatif yang sangat kompetitif, persaingan yang tidak sehat mungkin terjadi. Some companies may be inclined to use other people's work without permission or to produce similar content in order to make more money. 3. Persoalan hak kekayaan intelektual. Industri kreatif seringkali menghadapi persoalan hak kekayaan intelektual.
art, music, or design, this is a common problem. Seringkali kita kesusahan untuk membedakan barang yang asli dengan yang palsu. Demikian materi IPS tentang dampak negatif. Saya Amira Surya, pamit undur diri. So, we can conclude the creative economy is suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari daya manusia as the most important factor of production. Ekonomi kreatif juga sangat berperan dalam perekonomian suatu negara karena berpotensi untuk mengembangkan and avail promotion prospects, terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, ending intellectual property, upgrading teknologi, and so on. Sekian kesimpulan dari saya, Regina Nadia Safitri, pamit undur diri.